dosen pengampu Muhammad Siddiq MKom. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Saya Aulia Kartika sebagai pemateri 1. Saya Ayu Amarwati sebagai pemateri 2. Saya Dewi Rina sebagai pemateri 3. Saya Dewi Safira sebagai pemateri 4. Saya Dewi Sapitri sebagai pemateri 5. Saya Nur Hamidah sebagai pemateri 6. Saya Toiba Ulia sebagai pemateri 7. Nah, untuk itu, mari kita simak video pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa disimak ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kartika yang di sini sebagai moderator dan pemateri 1 akan menyampaikan materi apa saja yang akan dibahas pada video ini mengenai layanan dan antarmuka. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mengenai jenis layanan, antarmuka, system calls, application program interface, jenis system calls, sistem program, application program, dan yang terakhir, ringkasan dari semua materi yang akan kita rangkum dalam satu penjelasan. Nah, untuk itu, mari kita beralih ke dalam video selanjutnya yang akan membahas mengenai pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya ditandai dengan semakin luasnya penggunaan internet sebagai sumber informasi dan juga penyedia berbagai layanan. Berbagai informasi serta layanan yang diberikan oleh internet kini sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup manusia sehari-hari. Misalnya, untuk berkomunikasi, seseorang bisa melakukan interaksi antar satu dengan yang lain walau berada di tempat yang berbeda seperti di luar daerah, luar kota, atau bahkan luar negeri. Dengan menggunakan internet, kita bisa berkomunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengirim sebuah email atau mengirim sebuah pesan dalam bentuk chattingan, baik itu melalui pesan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, apa saja jenis layanan? Jenis layanan yang pertama yaitu CLI atau Command Line Interface, yang merupakan sistem user interface berupa teks program untuk menjalankan perintah komputer. Kemudian, jenis layanan yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface, yang merupakan salah satu jenis user interface yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar manusia dengan perangkat seperti laptop, komputer, ponsel, dan tablet. Hal ini menjadikan GUI selalu berhubungan dengan representasi visual dari sebuah sistem operasi ataupun software. Contoh operasi jaringan CLI yaitu Linux Debian Persitex, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, Unix, Windows NT, Windows 2003 Server, Windows 2000 Server. Contoh sistem operasi jaringan GUI yaitu Kali Linux, Linux Debian versi grafis, Linux Red Hat, Windows NT 3.51, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows LAN Manager, dan Windows Server. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pembahasan pemateri 1 tadi yang berjudul tentang antarmuka. Interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem informasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Antarmuka atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna atau user dengan sistem. User interface berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar atau IS, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh
step by step sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Saya pemateri 3 akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu system calls. System calls adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. System calls berupa rutin sistem operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Keuntungan dan kerugian menggunakan system calls sama antarmuka untuk manipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat diakses seolah-olah itu adalah file dalam file sistem. Karena sebagian besar penawaran kernel dengan perangkat melalui antarmuka file relatif mudah untuk menambahkan device driver baru dengan menerapkan kode perangkat keras khusus untuk mendukung antarmuka file abstrak. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis system calls. Jenis-jenis system calls ada 4. Yang pertama, manajemen proses. Sistem ini diperlukan untuk mengatur proses yang sedang dijalankan atau proses yang sedang berjalan. Dan sistem yang kedua adalah manajemen berkas, yaitu sistem ini berhubungan dengan berkas yang diperlukan. Berikutnya, sistem yang ketiga yaitu manajemen piranti. Misalnya, program yang sedang dijalankan kadangkala memerlukan tambahan sumber daya, maka sistem pirantilah yang mengatur atau bertanggung jawab dalam memberikan sumber daya agar program dapat dijalankan dengan lancar. Dan sistem yang keempat yaitu sistem call informasi atau pemeliharaan. Sistem ini berguna untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori dan disk yang masih bisa digunakan atau masih bisa dijalankan, dan lain sebagainya. Contoh dari sistem calls dapat kita lihat pada gambar layar di samping. Saya pemateri 4 akan membahas tentang Application Programming Interface atau API. API merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Apa saja sih jenis-jenis API? Jenis-jenis API itu ada 4, yaitu Public API adalah jenis API yang bisa digunakan siapa saja dalam sebuah lintas platform. Kedua, Private API adalah jenis API yang tidak terbuka untuk penggunaan umum. Yang ketiga, Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Keempat, Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Apa sih manfaat API? 1. Memudahkan membangun aplikasi fungsional. 2. Membangun aplikasi menjadi lebih efisien. 3. Meringankan beban server. Saya Nur Hamidah sebagai pemateri ke-6 akan membahas tentang sistem program. Program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan sumber daya operasi input atau output. Pengguna tidak dapat mengakses sumber daya perangkat keras. Sumber daya harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input atau output. Atas pengguna, sistem manipulasi berkas adalah kemampuan program operasi pada berkas untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Saya pemateri 7 akan menjelaskan tentang application program. Application software merupakan program kinerja user serta membantu user dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Application software memiliki beberapa bentuk, yaitu package, custom, web application, open, short, shareware, freeware, dan public domain. Baiklah, mungkin itu saja video materi mengenai layanan dan antarmuka dari presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua ya. Thanks for watching. Dadah. Bailame tantico, que rico, me tranquilizas, quizás siempre me levanto.
Solo que seas lo que ando buscando. Eres lindo aquí, sigue aquí, pal. Dame tu mano si dejas tu jamón, si ten lo que tú pidas. Tengo la gana de saber qué te pasa a ti. Vente aquí, pal. Dame tantico que rico y me tranquiliza.